untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada kami. Sekali lagi, ucapan terima kasih untuk Pak Dirjen. Selamat datang Pak Dirjen. Terima kasih banyak sudah ikut serta dan sudi kiranya untuk ikut dalam acara ini. Ide ini sangat menarik untuk bisa menjadi bagian penting dari perbaikan kualitas kita di masa depan, terutama untuk perguruan tinggi Sumatera Utara. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, PTS Sumatera Utara itu ada 225 sekarang, yang semula 263. Jadi ada pengurangan berdasarkan beberapa hal sepertinya yang ditutup oleh kementerian. Oleh sebab karena itu, saya kira ini penting dan kita sekarang memiliki hampir 12.000 orang dosen, 1.105 prodi, dan ada satu PTS kita yang terakreditasi A, dan dari 1.105 prodi kita itu terdapat ada 15 yang terakreditasi A. Oleh sebab karena itu mungkin diskusi ini bisa menjadikan bahan Bapak untuk bisa menyampaikan poin-poin penting dalam hal topik yang kita bicarakan hari ini. Mungkin itu yang saya sampaikan Pak Dirjen, dan mudah-mudahan berkenan. Satu pantun aja untuk Pak Dirjen, 2-3 kucing berlari, hanya satu si kucing belang, 2-3 Dirjen bisa kita cari, Prof. Nijam yang paling cemerlang. Saya kira itu Pak Dirjen, terima kasih banyak. Mari kita sama-sama mendengar teman-teman untuk diskusi kita kali ini. Arahan dan bimbingan dari Profesor Insinyur Nijam MSc PhD. Silakan. Mungkin ada volume lain, ada yang volume lain yang bisa ngetik. Ini di sini kalau kamera aku. Baik, terima kasih Pak Gian, Ibu Bapak, para rektor, pimpinan perguruan tinggi yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Pertama, puji syukur alhamdulillah kita pagi ini bisa bersilaturahmi, insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Di tengah ya, Pak, di kantornya di tengah kondisi prihatin yang sedang kita hadapi bersama berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini, pertama-tama saya menyampaikan apresiasi pada rekan-rekan sekalian, para pimpinan perguruan tinggi, Pak Dian dan kawan-kawan di LLDikti, telah secara bersama-sama membantu pemerintah dan masyarakat untuk bisa merem laju pertumbuhan pandemi ini dengan melakukan pembelajaran dari rumah, bekerja dari rumah, melakukan physical distancing, dan lebih banyak tinggal di rumah menjaga kesehatan kita. Yang kedua, kami juga mengapresiasi pada Ibu Bapak sekalian, pimpinan perguruan tinggi, meskipun kondisi tidak menguntungkan bagi proses belajar mengajar, tapi tetap mengupayakan semaksimal yang kita bisa lakukan untuk bisa membantu dan menyelenggarakan proses pembelajaran bagi adik-adik mahasiswa yang tinggal di kosnya, di rumahnya, maupun yang mungkin sudah sempat pulang ke kampung halamannya. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal yang saat ini sedang kita lakukan. Jadi sejak tanggal 9 Maret muncul surat edaran Mas Menteri yang meminta seluruh satuan pendidikan baik di PAUD sampai ke perguruan tinggi untuk melakukan pembelajaran dari rumah, terutama di daerah yang sudah mengalami epidemi atau dijumpai banyak kasus yang positif COVID-19. Dan dilanjutkan dengan surat edaran dari Pak Sekjen untuk bagaimana tentang aspek administrasi, keuangan, dan hal-hal yang terkait dengan pembelajaran dari rumah. Kemudian kami juga menyampaikan beberapa surat edaran yang pada dasarnya untuk kondisi semacam ini kita perlu kebijakan yang fleksibel. Dan kewenangan kebijakan fleksibel itu kita berikan
otoritas penuh pada rektor untuk bisa mengambil langkah-langkah yang paling tepat, paling baik untuk disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing maupun kondisi perguruan tinggi masing-masing yang tidak sama. Beberapa relaksasi dari regulasi kita lakukan, misalnya bagi mahasiswa yang sudah terancam DO semester ini, maka kita beri kelonggaran bisa diperpanjang 1 semester. Kemudian jadwal-jadwal akademik, kalender akademik bisa disesuaikan sesuai dengan kondisi di masing-masing perguruan tinggi dan wilayahnya. Demikian pula dengan proses belajar mengajar. Jadi saat semua berbicara tentang belajar dari rumah, maka semua yang terpikir adalah pembelajaran daring. Kemudian semua menggunakan Zoom, semua menggunakan Webex. Akhirnya jebol lah pakai data yang diperlukan oleh anak-anak. Sehingga kita perlu kreatif bagaimana pembelajaran daring itu tidak berarti harus sinkronus, tidak harus langsung tatap muka, bisa dengan berbagai moda, bisa dengan berbagai cara penugasan. Juga banyak adik-adik mahasiswa yang kemudian protes, terlalu banyak tugas, dan seterusnya. Jadi ini memang kita semua belajar. Jadi dalam kondisi ini adalah saat yang sangat baik bagi kita semua untuk saling belajar, dan yang penting adalah kita bergotong royong, bergandengan tangan, dan bersama-sama menghadapi ini, bukan malah saling mencari kesalahan dan mencari kelemahan, atau malah merajuk begitu ya. Di saatnya untuk kita bergandengan tangan dan bergotong royong. Kembali tentang apa yang saat ini dilakukan oleh Kemdikbud, terutama Dikti. Jadi setelah tadi kebijakan untuk pembelajaran dari rumah, yang kedua kita memobilisasi rumah sakit pendidikan dan fakultas kedokteran yang ada di bawah naungan Kemdikbud yang mempunyai lab biosafety level 2 untuk bisa membantu pemerintah di dalam melakukan testing COVID-19. Jadi tadinya laboratorium yang dibolehkan oleh Kemenkes untuk melakukan pemeriksaan tes laboratorium COVID-19 itu sedikit sekali, sehingga kita melihat itu tidak akan mungkin bisa melayani sedemikian banyak masyarakat. Dan dengan inisiatif dari Kemdikbud, kita sampaikan ke Kemenkes, dan akhirnya saat ini sudah 29 laboratorium, baik di RSP maupun di FK, maupun di lab-lab virologi yang lain yang ada di perguruan tinggi kita, itu sudah ditugasi oleh atau sudah di-SK-kan oleh Kemenkes untuk bisa melakukan tes COVID-19. Dan kita melakukan realokasi anggaran, refocusing anggaran Dikti untuk bisa digunakan mendukung lab-lab tersebut memberikan layanan tes COVID-19. Saat ini teman-teman di RSP, di FK sedang melakukan pengadaan untuk bisa melayani hal tersebut. Beberapa sudah berjalan juga memberikan layanan pada masyarakat yang dirujuk untuk melakukan tes COVID-19. Yang ketiga, kita juga menyiapkan RSP-RSP kita untuk bisa menjadi tempat merawat pasien COVID-19. Jadi menyiapkan kapasitas daerah-daerah untuk bisa tersedia cukup tempat tidur untuk pasien COVID-19. Itu kita mobilisasi RSP-RSP yang siap, yang sudah punya kamar isolasi dan punya dokter ahli parunya dan sebagainya, itu untuk menjadi tempat perawatan pasien COVID-19. Saat ini sudah 15 RSP yang ditetapkan oleh Kemenkes untuk menjadi rujukan COVID-19. Dan itu semua juga kita support dari pemerintah, dari Kemdikbud, dari Dikti, dengan merefocusing, merealokasi anggaran dari Kementerian Dikbud, terutama Dirjen Dikti, dan juga dibantu oleh Direktorat Jenderal yang lain. Jadi realokasi anggaran untuk menghadapi COVID ini sampai 405 miliar secara keseluruhan. Kemudian yang keempat,
kita memobilisasi relawan mahasiswa, terutama di bidang kesehatan. Saat ini sudah lebih dari 15.000 mahasiswa relawan kemanusiaan yang mendaftarkan diri, dan sudah kita berikan pelatihan selama 3 hari. Tentu pelatihannya juga dengan menggunakan pelatihan daring selama 3 hari penuh dari WHO, kemudian dari Kementerian Kesehatan, dan dari dokter-dokter spesialis, memberikan pembekalan bagi adik-adik mahasiswa untuk bisa membantu upaya kita bersama menghadapi pandemi ini. Tugas mereka nantinya terutama adalah untuk KIE. KIE itu adalah komunikasi, informasi, dan edukasi, serta membantu layanan-layanan seperti call center, kemudian melakukan screening online, membantu memberikan konsultasi online dan sebagainya untuk seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Saat ini 15.000 relawan tersebut kita deploy, kita terjunkan melalui ID wilayah. Jadi ada 6 wilayah Asosiasi Institusi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran Indonesia. Meskipun relawan tadi tidak hanya berasal dari FK, tapi juga bidang-bidang kesehatan yang lain, tetapi koordinasinya kita serahkan pada ID karena mereka yang langsung berkoordinasi dengan dinas-dinas kesehatan di masing-masing provinsi. Kemudian juga beberapa relawan kita BKU-kan ke Kementerian Kesehatan karena dari relawan itu banyak juga yang sudah dokter, bahkan sudah teregistrasi sebagai dokter, ada yang sedang intensif, ada yang sedang koas dan sebagainya. Yang sudah boleh memegang pasien itu kita BKU-kan ke Kemenkes. Mereka banyak yang sudah diterjunkan ke Wisma Atlet yang dipakai sebagai pelayanan COVID-19 di Jakarta. Kemudian juga sekitar 250-an itu membantu call center-nya Kemenkes. Jadi ini menunjukkan kegotong royongan yang luar biasa sekali, semangat kemanusiaan dan semangat bela negara dari adik-adik mahasiswa kita. Ini patut terus kita dorong. Kemudian beberapa hal yang saya ingin menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, para pimpinan perguruan tinggi, bahwa selama masa darurat ini, pembelajaran bagi mahasiswa itu bisa kita lakukan dengan berbagai bentuk kegiatan yang positif, yang bisa kita frame, kita kerangka dalam kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Misalnya tadi, relawan tadi itu bisa kita SKS-kan. Nah, teman-teman dari Fakultas Kedokteran sudah menyusun bagaimana pembelajaran yang terjadi ketika relawan tadi diterjunkan. Jadi ada kurikulum untuk relawan kedokteran misalnya. Di situ mahasiswa sekaligus mengenali tentang penyakit coronavirus disease 19 ini, COVID-19 ini, mengetahui tentang epidemiologi, mengetahui tentang komunikasi, mengetahui tentang KIE dan sebagainya dalam satu paket kurikulum. Sehingga mahasiswa ketika terjun sebagai relawan itu sekaligus mereka belajar. Dan dengan begitu mereka bisa di SKS-kan atau disetarakan modul pembelajarannya dengan setiakawanan relawan ini. Jadi dengan begitu maka konsep Merdeka Belajar itu bisa kita terapkan. Demikian pula dengan teman-teman yang lain. Di teman-teman dari UMI Makassar misalnya, mereka menerjunkan sangat aktif dari Fakultas Teknik Industri, itu menerjunkan mahasiswanya untuk membuat desinfektan, kemudian menyemprot seluruh rumah sakit yang ada di Makassar, kemudian seluruh sekolah-sekolah yang ada di Makassar, kampus-kampus, kantor-kantor, tempat-tempat ibadah, hampir setiap hari mereka lakukan selama 2 pekan terakhir ini. Dan itu disetarakan dengan SKS, jadi kegiatan mereka untuk melakukan pengabdian masyarakat ini bisa disetarakan dengan KKN misalnya, atau disetarakan dengan mata kuliah yang lain yang
sesuai dengan bentuk-bentuk pembelajaran yang terjadi. Jadi dengan konsep Merdeka Belajar, di mana penugasan satu semester full untuk satu kegiatan kemanusiaan, misalnya itu bisa dihargai sampai 20 SKS, itu jelas regulasinya sudah ada, sehingga tinggal kreativitas dari kita semua, bagaimana memanfaatkan itu, menggunakan kerangka itu, untuk melakukan pembelajaran eksperiensial, pembelajaran yang langsung dari berinteraksi dengan masyarakat, langsung menyelesaikan masalah di masyarakat. Saya memberikan contoh juga di fakultas saya, di Fakultas Teknik juga begitu, anak-anak kita dorong untuk membantu di dalam menyiapkan prototyping alat-alat kesehatan, misalnya entah itu membuat respirator, ventilator, alat-alat pelindung diri, dan sebagainya, dan itu bisa disetarakan dengan SKS pembelajaran. Jadi dengan itu maka semangat kebangsaan anak-anak kita juga justru lebih terasah lagi, aktualisasi dari ilmu mereka bisa diwujudkan, dan sekaligus langsung berdampak positif pada upaya kita bersama-sama menghadapi dan menekan pandemi COVID-19 ini. Jadi itu beberapa hal yang kita lakukan dan saat ini berjalan. Kemudian beberapa mahasiswa dan perguruan tinggi menanyakan tentang misalnya jadwal ujian. Nah, ini silakan nanti diatur seoptimal mungkin. Ujiannya pun juga tidak harus kemudian seperti cara-cara konvensional selama ini dengan mengerjakan soal, kemudian dikumpulkan dan sebagainya, tapi bisa dalam bentuk penugasan, tugas, esai, membuat satu karya penelitian, membuat satu summary dari kuliahnya, menyelesaikan satu proyek dan sebagainya, itu sangat dimungkinkan. Yang penting kita menekankan pada learning outcomes, apa pembelajaran yang diperoleh dari mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak kemudian juga hanya di rumah dapat nilai. Dan juga kita perlu memberikan aktivitas pada mereka sehingga mereka juga tidak bosan, tidak jenuh, dan kemudian malah keluar dari rumah. Selain itu kita melihat mahasiswa juga banyak mengalami masalah ya, jadi banyak yang baik yang dari aspek ekonomi dengan kondisi yang sangat tidak menentu saat ini, banyak mungkin orang tua mereka yang kehilangan mata pencaharian, yang penghasilannya menurun secara drastis, terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Nah tentu kewajiban kita lah untuk bersama-sama turut memikirkan dan mencari solusi bagi mereka. Nah, untuk itu mari kita lakukan berbagai macam upaya kreatif yang bisa kita arahkan pada membantu meringankan beban anak-anak kita tadi. Misalnya dari saving yang bisa kita lakukan selama masa bekerja dari rumah ini, kalau bisa kita alihkan dalam bentuk subsidi, entah itu subsidi pulsa, ada yang subsidi logistik untuk anak-anak yang kesulitan makan dan sebagainya, ataupun juga dengan memobilisasi alumni, misalnya kita mobilisasi alumni untuk bergotong royong membantu adik-adiknya, dan berbagai macam cara-cara kreatif yang lain. Juga kita dorong mahasiswa untuk bergotong royong yang lebih mampu membantu tetangga mahasiswanya yang kesulitan makan hari ini, misalnya hal semacam itu perlu sekali kita bangun, sehingga semangat kita untuk bergotong royong, ciri khas bangsa Indonesia ini tidak luntur dan justru menjadi kuat selama kita bersama-sama menghadapi kondisi pandemi saat ini. COVID-19 ini di sisi yang lain juga memberikan pembelajaran yang sangat banyak dan memberikan wake up call bagi kita semua. Pertama tentu wake up call tentang perilaku hidup sehat. Ini COVID-19 ini memaksa kita untuk berperilaku hidup sehat. Nah, semoga ini menjadi perilaku terus ke depan.
Kemudian yang kedua juga COVID-19 ini memberikan pembelajaran bagi kita untuk bergotong royong, untuk bersama-sama, untuk saling melindungi. Saya tidak menulari Anda, saya tidak tertular dari Anda. Saya akan melindungi Anda melindungi saya. Jadi bentuk-bentuk semangat itu digarisbawahi oleh coronavirus ini, dan tentu saja juga menjadi refleksi yang sangat penting bagi kita, terutama keyakinan kita tentang Yang Maha Kuasa, untuk kita lebih dekat lagi dan mohon ampun pada Yang Maha Kuasa supaya kita bisa mengatasi cobaan ini secara baik. Kemudian yang juga sangat penting, kita melihat bagaimana kondisi ekonomi, industri, sosial, budaya kita itu sangat rentan, sangat vulnerable, karena banyak sekali barang-barang yang kita bergantung pada impor. Banyak sekali kita ini hanya sekedar menjadi perantara, rent seeker, mengambil keuntungan dari perdagangan. Tetapi fondasi industri kita lemah sekali. Semua impor, semua kita bergantung pada pembelian dari luar negeri, karena kita tidak punya basis industri yang kuat. Nah, hal semacam itu saya rasa sangat penting bagi kita, dunia perguruan tinggi ini, untuk kembali meneguhkan semangat kita. Perguruan tinggi adalah tempat untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi, yang hasilnya harusnya mengalir pada masyarakat, mengalir pada dunia ekonomi, mengalir pada dunia industri, menghilir pada kesejahteraan dan pembangunan bangsa secara utuh. Nah, marilah ketika kita sedang diingatkan oleh COVID-19 ini, kita mulai untuk menata kembali tridharma kita, tidak hanya sekedar memberikan pendidikan dan penelitian untuk kepentingan pendidikan dan penelitian itu sendiri, tapi untuk kemajuan dan kedaulatan bangsa dalam semua aspek. Jadi yang dari engineering, dari teknologi, bisa lebih banyak untuk menghasilkan karya-karya yang bisa dihilirkan untuk memperkuat UMKM kita, memperkuat industri kita. Yang ekonomi juga memikirkan bagaimana kita nanti pasca COVID-19 ini mulai kita pikirkan bagaimana bentuk-bentuk recovery-nya, dan nanti bisa kita tuliskan untuk menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan, maupun juga bisa kita implementasikan di dalam pengembangan masyarakat. Saya membayangkan setelah kita bisa melewati pandemi COVID-19 ini, nanti banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa yang dalam konteks Merdeka Belajar, itu kita berdayakan, kita fokuskan pada economic recovery misalnya. Jadi bagaimana nanti mahasiswa bisa berperan di dalam recovery UMKM, recovery sektor-sektor informal, recovery pertanian, industri kita, dan sebagainya. Jadi mari kita saatnya untuk kita kembali meneguhkan semangat dan cita-cita dasar dari pendidikan tinggi, yaitu membangun peradaban, membangun kemajuan bangsa, berbasiskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang dihasilkan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Semangat kebangsaan, semangat bela bangsa, bela negara, semangat gotong royong, ini terus kita jaga dan kita pertahankan saat ini sampai dengan pasca COVID-19 nanti. Jadi mungkin itu beberapa hal yang saya ingin sampaikan pada Ibu-Bapak sekalian, para pimpinan perguruan tinggi dan teman-teman dari LLDikti Sumatera Utara. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, diberikan ridho, hidayah, inayah dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, supaya kita semua bisa mengatasi pandemi ini dengan baik, dan kita bisa keluar dari pandemi ini secara lebih kuat dan lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kawan-kawan untuk bisa mewujudkan Merdeka Belajar dengan gaya sentuhan terhadap COVID-19 yang berlangsung saat ini. Sekarang saya serahkan ke teman-teman perguruan tinggi untuk curhat, untuk bertanya, untuk diskusi dengan Pak Dirjen. Dan kita mulai dulu dari universitas. Silakan tunjuk tangan, nanti akan diberi kesempatan. Baik, Universitas Simalungun dipersilakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Dirjen. Ya, Bapak Profesor Nicam. Salam sehat dari Kota Pematang Siantar, dari kampus Universitas Simalungun. Horas. Ya, saya Kori Purba, MSc, Rektor Universitas Simalungun. Ingin sekali dan telah mendengarkan tadi seluruh daripada pemaparan Bapak. Cuman kita kesulitannya di Kota Pematang Siantar, Pak, untuk membuat relawan mahasiswa itu agak sedikit kesulitan untuk itu, Pak, karena semua pada takut nih dengan virus corona. Jadi semua kita membuat mahasiswa itu dengan kuliah daring dari rumah masing-masing dan juga dosennya, Pak. Nah, kemudian untuk kegiatan itu tadi kita juga terpikir bagaimana supaya membuat relawan mahasiswa itu bisa mungkin ada surat yang bisa melindungi dipakai oleh mahasiswa sehingga ketika keberadaannya di lapangan itu tidak menjadi satu sandungan kepada masyarakat yang ada di sekitar, sehingga mereka boleh bekerja mungkin karena kita juga pada saat ini sedang proses magang dan juga magang bagi mahasiswa kita. Jadi bagaimana upaya untuk bisa itu Pak melindungi daripada mahasiswa kita untuk karena masyarakat sekarang kan sudah agak sedikit mereka sebagian masyarakat itu sudah membuat lingkungan masing-masing tidak bisa lagi bebas dimasuki oleh sembarang orang di kampung masing-masing. Seperti itu Pak, saya ingin bertanya apa yang upaya boleh kita lakukan dari perguruan tinggi melalui Pak Dian Armanto. Terima kasih, Horas. Horas. Terima kasih, Bu Rektor, Bu Kori Purba. Pak Dirjen, monggo Pak. Iya, baik. Jadi memang selama masa pandemi ini tentu kita mengurangi sebisa mungkin untuk tidak keluar rumah. Jadi kegiatan untuk dalam bentuk magang, dalam bentuk pertukaran dan sebagainya mohon ditunda dulu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa selama masa work from home, study from home ini ya tadi bisa membuat tulisan-tulisan, bisa membuat karya ilmiah, bisa membuat produk desain dan sebagainya. Dan bagi mereka yang akan keluar rumah, misalnya untuk membuat prototipe alat misalnya itu biasanya ya kita bekali dengan APD yang memadai. Jadi jangan sampai kita membahayakan mahasiswa. Jadi kalau mereka akan tugas keluar seperti adik-adik relawan kesehatan itu sebagian besar melayani dari rumah, call center, kemudian konsultasi, memantau ODP, memantau PDP, itu semua dengan teknologi. Tetapi ketika mereka harus misalnya melakukan pengambilan swab pasien itu ya harus menggunakan APD yang memadai. Tidak akan kita izinkan mereka melakukan berhubungan dengan ODP maupun PDP tanpa alat perlindungan diri. Demikian pula dengan mahasiswa-mahasiswa kami yang misalnya membuat prototipe dan sebagainya, mereka selama melakukan itu selalu kita ikuti protokol yang aman begitu sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kalau surat edaran sendiri yang sudah 3 surat edaran yang kita keluarkan itu sudah memberikan sebetulnya keleluasaan dan keluasan yang cukup lebar bagi pimpinan perguruan tinggi karena prinsipnya ketika kondisi itu tidak menentu dan dari satu daerah ke daerah yang lain itu sangat beragam, maka kebijakan harus fleksibel dan itu sudah kami payungi dengan surat edaran yang kami keluarkan termasuk juga dengan beberapa contoh kegiatan yang bisa dilakukan pada masa pembelajaran dari rumah ini. Sehingga payung hukumnya sebenarnya sudah cukup kuat untuk hal tersebut. Beberapa kampus bahkan mengurangi
perkuliahan, memendekkan waktu kuliah dan mengurangi perkuliahan. Di UGM misalnya baru saja keluar surat edaran rektor untuk memperpendek semester ini dengan berbagai pertimbangan. Tapi juga ada yang memperpanjang. Jadi ini sekali lagi disesuaikan dengan kondisi dan keadaan mahasiswa di masing-masing perguruan tinggi, serta pilihan terbaik yang ada dari skenario-skenario yang mungkin dilakukan di masing-masing daerah. Sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa kami memberikan otoritas yang luas pada rektor melalui surat-surat edaran yang sudah kami berikan untuk mengambil kebijakan yang tepat. Dan semua itu cukup dikoordinasikan dengan LLDikti saja. Jadi kami percayakan penuh pada LLDikti, nanti akan lapor ke kami dan kita akan akomodasi di dalam forlab misalnya, sehingga hak mahasiswa tidak akan tetap terpenuhi, hak dari dosen, hak dari tendik tetap terpenuhi, tanpa harus kita melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan kita semua. Ya, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Dirjen. Kita mulai yang kedua dari institut. Ya, silakan. UMSU standby Prof. UMSU? Ya, silakan Pak. Kalau tidak ada dari institut, dari UMSU. UMSU. Oke. Silakan UMSU. Baik Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dirjen. Selamat pagi, selamat menjelang siang. Saya Akrim, Wakil Rektor 2, izinkan menyampaikan informasi dari UMSU, sekaligus titip salam dari Bapak Rektor. Pada saat yang bersamaan ada kegiatan meeting dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Untuk itu Pak Rektor mohon maaf. Dari UMSU kami ingin laporkan pertama bahwa sejak 19 Maret 2020 UMSU sudah memperlakukan pembelajaran dengan sistem daring. Ada banyak pilihan yang sudah kita siapkan pada mahasiswa dengan e-learning, Google Classroom, aplikasi Zoom, Telkomsel xCloud. Kita juga dapat fasilitas dari Cisco Webex dan ini semua kita berikan pilihan kepada mahasiswa. Dan itu sudah berjalan dengan baik. Mengantisipasi dan kepedulian terhadap wabah COVID-19 2020 ini, UMSU juga sudah membentuk tim peduli COVID-19 sejak dari 14 Maret 2020 yang terdiri dari dokter-dokter di Fakultas Kedokteran, kemudian mahasiswa dari Fakultas Kedokteran. Dan saat ini juga kita sedang menggalang donasi untuk membantu pembelian APD, alat pelindung diri yang belakangan ini cukup langka di Sumatera Utara. Kemudian kami ingin bertanya, Pak Prof, izin, sebagaimana edaran yang lalu ada pembatalan UKM PBD Mei 2020 yang nanti digabung pada Agustus 2020. Tentu ini mengurangi jumlah frekuensi pelaksanaan UKM PBD sehingga antrian mahasiswa yang ikut ujian UKM PBD akan bertambah. Kami ingin bertanya apakah ada peluang nanti dibuat menjadi 4 periode, karena nanti dengan model ini tahun 2020 ini hanya 3 periode saja, Februari, Agustus, dan November. Kemudian yang kedua, kami mohon keringanan atau advis dari Dikti. Saat ini ada 80 orang mahasiswa UMSU yang tertunda sumpah dokter. Kami belum dapat izin dari ID untuk menyelenggarakan sumpah dokter secara online. Untuk itu kami dengan sangat berharap mohon ada satu keringanan bahwa karena sumpah dokter ini menjadi tolak ukur karir dokter yang nanti mereka akan bisa ikut intensif.
Mungkin ini laporan kami dan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Monggo Pak Dirjen. Terima kasih dan apresiasi UMSU yang sudah melakukan berbagai upaya untuk membantu meringankan masyarakat. Tentang sumpah dokter yang tertunda, ini saya akan coba untuk koordinasi dengan Ketua ID, karena ini kan berkaitan dengan kalau sudah sumpah profesi itu kan oleh profesinya. Jadi tentu kewenangannya ada di ID, ya akan saya komunikasikan dengan mereka. Ya menurut hemat saya sih sumpah melalui video conference semacam ini ya mestinya tidak masalah ya. Tapi ya ini sekali lagi tergantung pada ID, nanti akan kami komunikasikan dengan Pak Daeng, Dr. Daeng. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak-bapak, sekarang giliran sekolah tinggi, silakan tunjuk tangan, jangan diturunkan sehingga hostnya tahu. Dipersilakan. Silakan tunjuk tangan, jangan diturunkan. Halo Pak, Ya. Joko Samiaji Pak, Pak Samiaji, dari sekolah Ya. tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli. dari Mata Angin, Ahmad. Matauli Pak, Matauli. Silakan Pak, Tapanuli Selatan. Tapanuli Tengah Bapak. Tapanuli Tengah. Silakan Pak Samiaji. Baik Pak Prof. Dian, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi. Horas Tapteng, Horas. Martabat, Sumatera Utara, Pak Profesor Nijam yang saya hormati, kakanda saya sejak 15 tahun yang lalu, saya ini banyak berguru ke beliau Pak dalam pengelolaan perguruan tinggi. Jadi kita tidak salah kalau Pak Presiden Jokowi menunjuk beliau sekarang menjadi PLT Dirjen. Semoga kita doakan beliau menjadi Dirjen yang definitif nanti Pak. Amin. Baik Pak, secara singkat, selama bencana COVID-19 ini, STPK Matauli meskipun dengan segala keterbatasan, kami juga menyelenggarakan kuliah online, termasuk praktikum. Hanya saja untuk praktikum, karena dunia perikanan kelautan itu spesifik, harus selalu ada yang hidup, dari laut, dari sungai, maka dosen melakukan kreativitas, modifikasi, supaya praktikum juga tetap jalan. Namun tentu tidak optimal. Nah mudah-mudahan wabah ini segera berakhir, kemudian nanti kita bisa mengejar dengan beberapa kegiatan yang barangkali secara kolektif, demikian Pak Prof. Nah kemudian yang berikutnya Pak, mohon izin saya mengusulkan, tadi ada topik tentang akreditasi ya Pak Prof Dian ya. LAM-PT itu seyogyanya jangan dulu diaplikasikan Pak Prof Nijam. Karena banyak sekali perguruan tinggi, apalagi yang swasta, yang negeri saja masih kesulitan. Nanti harus menyediakan dana 70-80 juta, menerima 3 asesor, dan seterusnya. Dan mohon izin, saya pun sebagai asesor merasakan untuk melihat suatu prodi, itu cukup 2 asesor Pak. 3 asesor itu terlalu banyak. Sehingga kita melayani 2 asesor dibandingkan 3 asesor, tentu volume dan kompleksitasnya makin tinggi. Dana yang dipakai untuk 70-80 juta tadi, teman-teman di PTS, pengelola PTS bisa mengalokasikan ke dana untuk hibah penelitian dosen Bapak. Karena saya keliling se-Indonesia ini, kasihan PTS, salah satu kendala dosen yang tidak bisa maju adalah karena tidak adanya dana penelitian. Nah, mudah-mudahan dengan tidak adanya LAM-PT itu nanti dana itu paling tidak bisa dialokasikan ke sana ataupun kealokasi kepada kegiatan kemahasiswaan yang mendorong mereka dapat berprestasi, Pak. Karena di dalam borang akreditasi yang baru, mahasiswa itu lebih banyak diminta untuk diisi di sana. Yang terakhir adalah Pak Prof Nijam dari lubuk hati yang paling dalam, ini adalah pahlawan PHK, Pak, Bapak Ibu pimpinan yang saya hormati. Sehingga saya pun juga punya usul, mudah-mudahan PHK, program hibah kompetisi, itu dihidupkan lagi. Karena
saya melihat seluruh Indonesia itu perguruan tinggi dapat bergerak banyak kalau ada dana PHK yang secara selektif, tentunya PTN yang siap menerima itu. Demikian Prof, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini memang persoalan di semua PTS kesehatan, Pak Dirjen. Monggo Pak Dirjen. Terima kasih. Tentang pertama tentang praktikum online, saya rasa bagus sekali yang dilakukan oleh sahabat saya Pak Joko Samiaji ini. Tapi tentu skill dari adik-adik mahasiswa tidak boleh kemudian kita tidak penuhi cara mengasahnya dengan alasan COVID-19 ini. Tentu nanti ketika kondisi sudah normal, bisa kita kejar kekurangan skill tersebut. Sehingga lulusan kita tetap mempunyai kompetensi yang memadai sesuai dengan learning outcomes yang kita janjikan. Kemudian tentang akreditasi LAM PT Kesehatan ini, tadi yang disampaikan LAM PT Kesehatan ya? Iya Pak. Ya, nanti akan kami coba sampaikan ke teman-teman di LAM PT Kes, karena demikian, untuk kesehatan ini kan menyangkut nyawa manusia dan memang memerlukan kendali mutu yang sangat spesifik ya. Jadi tentu kita menginginkan bahwa program-program yang menyelenggarakan pendidikan kesehatan itu kita pastikan proses dan baik dari teori mulai input, proses maupun outputnya itu memenuhi standar yang dibutuhkan untuk menjadi tenaga kesehatan. Tapi tentang biaya, tentu itu menjadi kendala bagi teman-teman di PTS terutamanya. Nanti akan kami coba bahas lebih lanjut dengan teman-teman di LAM PT Kes. 2-3 orang itu ya mestinya sesuai dengan kebutuhannya ya. Kalau memang membutuhkan pendalaman yang tidak mungkin dilakukan oleh 2 orang, ya tentu kita tidak bisa kemudian mengkompromikan dengan mengurangi jumlah orang. Tetapi yang mungkin bisa kita upayakan tekan adalah ya optimasi tadi. Saya sudah menyampaikan ke Prof. Usman agar beberapa proses yang tidak artinya bisa dioptimalkan, itu dioptimalkan sehingga beban keuangan bagi yang akan mengikuti akreditasi itu tidak memberatkan. Kemudian tentang jadi seperti misalnya yang konkret ya saya sampaikan ke Prof. Usman, misalnya data ya tidak perlu memelihara data sendiri kan, ini data itu tidak murah. Di data bisa dikelola aja dengan menggunakan pangkalan data yang ada di PDDikti, jadi tidak perlu memaintain data karena cost mereka untuk memanage data ini juga tidak kecil. Baik, kemudian tentang program hibah kompetisi ya ini sedang kami coba untuk yakinkan pada Mas Menteri untuk bentuk-bentuk pendanaan yang lebih menginspirasi dan lebih menggerakkan sistem itu bisa kita dorong dan kita lahirkan ya. Mohon doa restunya saja. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Pak Dirjen. Bapak dan Ibu, Pak Ridwan juga sudah bergabung dengan kita, Direktur Kelembagaan. Mudah-mudahan nanti ada beberapa hal yang bisa beliau sampaikan di beberapa waktu kemudian. Selanjutnya kita mintakan dari Politeknik. Dipersilakan Pak, yang Politeknik tunjuk tangan, jangan turun kan tangannya sehingga hostnya bisa memilih. Alhamdulillah sudah. Baik Pak. Bisa Pak, Polimedia. Polimedia ya, terima kasih Pak Prof. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Ya, silakan Pak. Polimedia Kreatif. Ini kami dari Polimedia Kreatif SD Medan. Ini Pak ada direktur Pak, Kami serahkan kepada direktur Pak. Silakan Pak. Terima kasih Prof. Dian. Ya, silakan Pak Direktur.
Ya, saya Pak ya Purnomo Ananto, kebetulan saya di Jakarta ini, Polimedia ini ada kampus di Medan, PSDKU Medan dan juga PSDKU Makassar. Pertama memang berkaitan dengan masalah pencegahan COVID-19 ini, kami di Jakarta yang memang zona merah, kita mengikuti aturan yang disamping oleh Dikti maupun juga oleh Gubernur DKI Jakarta, dan memang untuk yang PSDKU Medan dan Makassar ini tetap masih mengikuti arahan dari Polimedia Jakarta. Yang kedua memang berkaitan dengan ini, karena kami punya prodi fashion, saat ini beberapa dosen dan mahasiswa sedang juga membantu membuat APD, yaitu dengan masker kain. Ini sedang diuji cobakan termasuk desainnya, agar nanti kalau sudah jadi kita bisa berpartisipasi untuk di dalam penanganan COVID-19 ini. Yang berikutnya, Pak Dirjen, memang mungkin tidak banyak perguruan tinggi yang punya PSDKU yang 100% itu milik pemerintah. Seperti Medan ini, PSDKU di Medan, rektornya atau direkturnya di Jakarta. Memang ini lumayan sulit kami harus ke Medan, harus ke Makassar mengatur dua ini. Dan juga memang kesulitan itu juga mungkin agak sudah pernah juga kami sampaikan ke Prof. Dian, Pak Ridwan, agar ini ya kalau bisa nanti bikin PTNB ini jadikan PTNB saja. Jadi kami nggak terlalu repot gitu loh, karena memang saya pikir sangat jauh di Medan dan Jakarta dan juga Makassar. Ini mungkin Prof. Nijam juga sudah tahu lah riwayatnya ini. Nah, berkaitan dengan kuliah ini agak kesulitan karena memang kami ini dalam hal praktek, apakah nanti ada edaran dari Pak Dirjen ini bisa memperpanjang waktu semester genap, misalnya kami lakukan sampai bulan Mei semester genap ini berakhir, apakah ini bisa kita perpanjang beberapa bulan lagi atau seperti apa? Karena nggak mungkin mahasiswa politeknik nggak praktek langsung, nggak mungkin online gitu. Dia apalagi ada percetakan, packaging, udah nggak mungkin itu. Kalau mungkin beberapa prodi bisa saja. Itu aja sih, mohon arahan. Dan yang terakhir masalah tentu akreditasi. Akreditasi ini karena Pak Dirjen untuk PSDKU Medan ini kebijakan dari Menteri. Ya, SK-nya juga SK Menteri. Nah, mohon di dalam akreditasi prodi-prodinya itu tidak disamakan, apalagi dengan perguruan tinggi yang PSDD itu dibuat oleh Pemda. Ini yang bikin yang melahirkan pemerintah. Jangan dipersulit. Pada bingung nanti teman-teman desain ini kami gimana statusnya. Meskipun sekarang dapat surat dari Pak Dirjen Vokasi, Pak Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, sudah PSDKU Medan tetap menggunakan dasar hukum yang lama, yaitu 2011 oleh Pak Menteri Pendidikan, tetap sebagai program studi di luar kampus utama. Untuk tidak menimbulkan kegelisahan, mohon arahan, mungkin kalau tadi ada Pak Ridwan bisa juga menyampaikan tambahannya. Terima kasih Prof. Dian, Pak Dirjen, terima kasih. Salam hormat dari Jakarta. Monggo Pak Dirjen. Ya, terima kasih. Ya, sebetulnya antara itu sebagai program studi di luar domisili atau menjadi satu kampus tersendiri, ini mestinya lebih bergantung pada keinginan, atau bukan keinginan ya, artinya tergantung pada efisiensi dan tingkat pelayanan mahasiswa yang terbaik ya. Kalau memang itu sudah saatnya untuk di-split, menurut saya sih ya bisa di-split atau bisa dialih kelolakan, juga memungkinkan bergabung dengan perguruan tinggi yang sehati, yang serumpun atau yang jiwa lah dengan institusi asalnya. Begitu juga rasa-rasa juga sangat memungkinkan untuk itu, daripada itu sebagai program di luar domisili tetapi memberatkan dari sisi pengelolaan dan penyelenggaraannya.
Itu kalau menurut saya sih mestinya fokus kita atau cara berpikir kita utamanya adalah dari kacamata layanan mahasiswa. Jadi kalau layanan mahasiswa itu bisa lebih baik kita lakukan dengan membentuk institusi tersendiri di Medan misalnya, ya kenapa tidak? Atau kalau itu terlalu kecil, ya diindukkan dengan perguruan tinggi yang serumpun, senafas, seideologi, sevisi misi begitu untuk bisa digabungkan. Jadi kita tidak juga menambah institusi baru yang pada akhirnya akan menyulitkan pengelolaan dan pada akhirnya juga akan tidak visible secara operasional ekonominya. Mungkin itu dari pemikiran saya ya, tapi mungkin Pak Ridwan punya contoh praktek yang lain. Monggo Pak Ridwan, silahkan. Pak Ridwan, dipersilakan. Bapak Ibu semuanya, sebetulnya yang PSDKU Polimedia di Medan ini sudah agak lama. Dulu beberapa kali kita pernah melihat ke sana untuk kemungkinan spin-off. Tetapi pada periode kementerian tahun lalu, waktu Pak Nasir itu masih moratorium, sehingga rencana spin-off itu menjadi batal. Nah, sampai sekarang memang kelihatan kebijakan spin-off itu juga masih ada, sehingga saya kira Pak Dirjen perlu dibicarakan kembali apakah boleh spin-off. Tapi yang penting menurut kami ini salah satu sebetulnya contoh multi kampus yang sedang kita terapkan. Nah, sudah banyak oleh perguruan tinggi swasta yang dibikin multi kampus yang pada hakikatnya adalah pimpinan akademi dan di lokasi-lokasi lainnya itu hanya ketua-ketua program. Sehingga dengan demikian model multi kampus yang dibuat oleh multimedia ini, Politeknik Multimedia ini mestinya menjadi contoh yang baik dalam rangka tadi yang disampaikan Pak Dirjen, efisiensi dan mutunya tentunya tetap terjaga. Saya kira itu Pak Dirjen yang sudah pernah kita lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Sampai hari ini memang belum kita lakukan spin-off. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sekarang giliran akademi. Silakan tunjuk tangan Bapak dan Ibu, nanti hostnya yang milih. Silakan tunjuk tangan Bapak dan Ibu yang dari akademi. Prof, izin Prof dari sekolah tinggi boleh Prof? Oke, silakan Bu Sri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Prof Nijam dan Prof Dian Armanto. Terima kasih atas kesempatan ini. Menyikapi wabah COVID-19 saat ini, memang kita di perguruan tinggi banyak kendala juga yang kita hadapi. Efek positifnya ada juga ya Prof. Jadi mau tidak mau perguruan tinggi itu banyak memperbaiki webnya untuk bisa melakukan e-learning yang selama ini mungkin agak terkendala dari sisi biaya dan lain sebagainya. Nah, terlepas dari itu, di waktu saat ini ada pemilihan untuk melakukan sertifikasi dosen. Akan tetapi karena kondisi COVID-19 ini banyak perangkat ataupun kelengkapan yang belum bisa diakomodir untuk melaksanakan sertifikasi dosen tersebut. Salah satu contoh, misalkan di perguruan tinggi swasta ada dosen yang belum memenuhi persyaratan. Kemudian ingin melakukan atau memenuhi persyaratan agar bisa mengikuti sertifikasi dosen tersebut. Nah, untuk itu Prof Nizam, contohnya misalkan kita akan bekerja sama untuk melakukan pekerti ataupun AA bagi dosen. Nah, untuk itu harus dilakukan workshop.
Nah, pihak-pihak yang berkompeten untuk melakukan itu saat ini juga karena efek domino daripada COVID-19 ini, pihak-pihak tersebut semua menunda kegiatan, baik itu kegiatan pekerti ataupun AA maupun TOEFL itu sendiri. Sehingga beberapa perguruan tinggi tidaklah bisa melaksanakan atau memenuhi persyaratan tersebut, dikarenakan dari pihak Dikti juga tidak memberitahukan dari awal, misalnya kapan giliran dosen-dosen dari sebuah perguruan tinggi untuk diikut sertakan dalam sertifikasi dosen. Mohon tanggapan Prof. Nijam, kira-kira apalah solusi terbaik buat dosen-dosen kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Jadi pertama tentang acara-acara atau kegiatan-kegiatan workshop, pelatihan dan sebagainya. Mohon audio yang tidak sedang bicara dimatikan. Baik, pertama tentang kegiatan workshop atau pelatihan. Sebetulnya program workshop dan pelatihan itu tetap bisa berjalan ya. Buktinya ya seperti kuliah daring selama ini kan bisa berjalan. Minggu yang lalu kita melakukan pembekalan pelatihan untuk 15.000 relawan dengan materi yang sangat kompleks dari WHO, dari Kementerian Kesehatan, dari dokter-dokter spesialis. Itu selama 3 hari full dan dari pagi sampai sore itu berjalan dengan sangat bagus dan hasil evaluasinya juga baik. Itu semuanya melalui video teleconference dan live streaming. 15.000 relawan kesehatan itu bisa kita latih dengan melalui video teleconference. Sebagian mengikuti secara live, sebagian yang lain mengikuti secara streaming. Karena 15.000 tidak mungkin bisa ditampung semua dalam Zoom atau dalam Webex atau yang lain. Sehingga waktu itu sekitar 500 yang mengikuti live Zoom, kemudian 14.500 yang lain mengikuti live streaming dari YouTube dan streaming Dikti. Jadi sekali lagi untuk workshop pelatihan itu tetap bisa berjalan dan bahkan bisa lebih murah karena tidak perlu menyediakan konsumsi. Hanya memang kalau ujian seperti TOEFL dan sebagainya ya tentu belum ada teknologi yang bisa digunakan untuk melakukan ujian secara handal ya untuk tes-tes macam ini. Kapan dosen atau calon dosen itu diikutsertakan untuk sertifikasi dosen? Kan syarat-syarat untuk serdos itu sudah jelas. Nah kalau dosen itu sudah memenuhi syarat ya saatnya untuk diajukan sertifikasi. Jadi jangan menunggu saat dibuka pendaftaran untuk serdos, kemudian baru memikirkan daftar dulu, nanti syaratnya dipenuhi kemudian. Itu yang menurut saya kurang pas ya. Artinya justru disiapkan dulu, kalau sudah memenuhi seluruh persyaratannya, ya baru mendaftarkan untuk diikutkan dalam serdos, sehingga tidak setelah ada pendaftaran baru berusaha melengkapi persyaratannya, entah itu TOEFL, entah itu AA, dan sebagainya. Jadi itu Ibu, saya berharap justru perguruan tinggi itu mengupayakan agar dosen-dosennya itu semuanya siap untuk disertifikasi. Nah, perkara nanti kapan tersertifikasi atau kapan bisa mengikuti sertifikasi tentu bergantung pada ketersediaan kuota dan jadwal yang ada di sertifikasi dosen ini. Jadi monggo kita persiapkan sebaik mungkin dosen-dosen kita yang belum tersertifikasi untuk selalu siap untuk mengikuti sertifikasi. Yang belum ya disiapkan untuk bisa lebih siap begitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Baik, yang akademi masih ada Bapak dan Ibu, silakan tunjuk tangan. Jangan diturunkan sehingga nanti hostnya akan memilih. Dari Politeknik. Politeknik. Silakan Pak Hasanuddin Sirait. Ya. Begini Pak, kita dari Politeknik Pematang Siantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita semua.
Jadi kita dari Politeknik Pematang Siantar ini berbagai kendala yang dilakukan oleh mahasiswa akibat daripada pembelajaran online ini, Pak Prof. Jadi kendalanya yang pertama, kalau kita di daerah sini Pak Prof, di Siantar, kendalanya mahasiswa kita paling banyak di desa. Jadi anjuran dari pemerintah supaya tetap belajar, tetapi dia siapa mau pulang ke kampung silakan pulang kampung. Nah, mereka paling dominan pulang kampung. Nah, dengan mereka pulang kampung, mereka nggak memikirkan bagaimana cara belajar di kampung itu. Apakah sinyalnya sudah ada atau belum ada atau bagaimana. Sehingga cara belajar kami itu banyak kendalanya di kampung itu mereka nggak bisa connect. Baru yang kedua, mereka juga kalau beli kuota juga jauh sekali gitu. Jadi ada nggak cara daripada kita apalagi dari BPDT ini, bagaimana caranya pengiriman atau memperoleh kuota kepada mahasiswa kita sementara ini yang di kampung supaya mereka juga bisa melakukan pembelajaran online ini. Kira-kira begitu, Pak Prof. Kalau lebih kurang, mohon maaf. Monggo Pak Dirjen, ini menarik Pak Dirjen. Terima kasih Pak Hasanuddin. Ya, seperti saya sampaikan di dalam surat edaran, jadi pembelajaran selama masa pandemi ini kan tidak harus semuanya menggunakan pembelajaran daring. Belajar dari teman-teman UT misalnya itu dengan modul dikirim ke mahasiswa untuk nanti self-study, atau tugas-tugas dikirim ke mahasiswa untuk nanti dikerjakan oleh mahasiswa, misalnya mahasiswa di diploma bangunan gedung, mungkin ya selama pembelajaran dari rumah itu tugasnya membuat gambar gedung misalnya sampai ke detail menjadi beberapa rancangan begitu. Yang mesin ya juga yang sama, menggambar desain satu blok mesin atau apa begitu. Jadi penugasan itu bisa saja kan dikirim melalui pos kalau yang tidak ada koneksi internet. Kalau yang ada masih bisa email misalnya ya dikirim melalui email ataupun melalui WhatsApp dan sebagainya kalau yang ada koneksi komunikasi. Ya, jadi belajar dari teman-teman UT yang sudah melakukan pembelajaran jarak jauh sejak tahun 70, ini ya moda-moda itu yang bisa kita lakukan untuk kondisi yang memang tidak terjangkau oleh jaringan teknologi. Ataupun yang paling ekstrim ya sudah semesternya digeser. Seperti yang dilakukan di beberapa perguruan tinggi juga. Jadi itu juga dimungkinkan. Dan itu juga sudah terpayungi secara hukum melalui surat edaran yang kami sampaikan ke para pimpinan perguruan tinggi. Jadi mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Jadi tadi bisa satu dengan kalau kondisinya tidak terjangkau teknologi ya dengan memberikan tugas yang bisa dikirim melalui surat, pos, yang masih terjangkau teknologi bisa melalui tugas-tugas melalui email, yang masih bisa terhubung secara daring, bisa komunikasi dengan dosen melalui WhatsApp, grup, melalui media sosial yang lain juga sangat dimungkinkan. Dan paling ekstrim ya tadi digeser semesternya, jadi batas waktunya digeser. Saya berikan gambaran begini, kan kita setelah ini akan memasuki libur panjang. Biasanya kan dari bulan Juni, Juli, Agustus itu kita libur. Artinya kita punya waktu 3 bulan sebenarnya. Setelah Mei ini, yang itu bisa kita pakai untuk makeover kalau memang semester ini tidak bisa terselenggara. Ya kita shift semesternya 3 bulan setelah Mei. Itu juga bisa dilakukan opsi tersebut. Dan opsi itu juga terpayungi dengan surat edaran yang kemarin kami sampaikan. Jadwal bisa disesuaikan dengan kondisi setempat. Mungkin begitu Pak Hasanuddin Sirait. Baik. Pak Dirjen, kemarin ada cerita tentang Telkomsel yang ngasih kemudahan dan kemurahan. Apakah itu masih berlaku Pak Dirjen? Ya. Secara nasional kami terus berupaya bernegosiasi dengan
para internet provider untuk bisa memberikan harga yang bersahabat lah dengan mahasiswa. Nah, kesepakatannya pertama, internet provider memberikan akses gratis ke IP perguruan tinggi. Jadi kalau Ibu Bapak sekalian melakukan pembelajaran daring dengan platformnya itu aplikasi yang ada di dalam website perguruan tinggi tersebut, maka itu akan gratis diakses oleh mahasiswa. Tapi biasanya pembelajaran daring yang dilakukan yang belum punya platform sendiri itu ya menggunakan Webex, Zoom, dan sebagainya. Itu aplikasi umum. Sehingga tidak mungkin kalau itu kemudian dibebaskan ya nanti jebol mereka karena semua masyarakat menggunakan tak berbayar. Sehingga yang dilakukan oleh teman-teman provider itu ya sudah Pak, kami memberikan diskon dan memberikan paket-paket khusus untuk itu, dan ini juga tidak bisa dibatasi, artinya tidak bisa mereka hanya untuk mahasiswa. Misalnya pun hanya untuk mahasiswa, nanti oleh mahasiswa dijual ke orang lain. Jadi ini tidak mungkin dilakukan. Kita coba sudah kotak-atik itu tidak mungkin, sehingga yang bisa mereka lakukan adalah memberikan diskon-diskon, memberikan paket-paket yang lebih bersahabat dengan kantong mahasiswa. Nah, antara lain misalnya Tri itu memberikan paket murah Rp10 per 30 GB. Kemudian Telkomsel, tapi Telkomsel itu hanya untuk aplikasi yang mereka miliki, Telkom Box kalau nggak salah. So, di dalamnya juga ada untuk video conference, jadi bisa juga misalnya kalau menggunakan Telkomsel itu Rp10 per 30 GB. Bukan 10.000 ya, Rp10, jadi murah sekali. Tapi memang harus menggunakan platformnya Telkom Box kalau nggak salah. Tapi itu di situ juga ada paket video conference-nya. Kemudian XL juga melakukan yang sama. Jadi ya pandai-pandai kita lah untuk bisa memanfaatkan apa yang sudah diupayakan oleh teman-teman Telkom. Kami masih terus tiap hari saya komunikasi dengan Dirut Telkomsel, dengan Dirut XL untuk bagaimana bisa ditekan lebih ramah lagi dengan kantong mahasiswa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Saya tetap meminta teman-teman dari akademi untuk berdiskusi. Dipersilakan, tunjuk tangan dari akademi. Silakan Pak. Dari sekolah tinggi aja, Prof. Baik, kalau tidak ada silakan. Ada teman-teman? Ya, Bu Tina, silakan. Selamat siang, Prof. Nijam, Pak Dian juga, selamat siang. Saya dari Akademi Pariwisata Medan Hotel School, Pak, mau menanyakan, kami kan vokasi, Pak, sejak COVID-19 ini, anak-anak kami liburkan dari sejak 19 Maret. Sementara mereka ada masa praktek, Pak, di kampus, di mana praktek itu jadi terkendala. Itu nanti solusinya seperti apa ya Pak ya? Karena ini mungkin sampai akhir April kami tetap meliburkan mahasiswa Pak. Sementara program praktek itu bisa sampai seminggu atau 2 minggu yang mana mereka praktiknya di kampus. Nah itu seperti apa Pak yang bisa kami dapat solusinya Pak? Makasih Pak Nijam. Baik, Bu Tina. Monggo Pak Dirjen. Bu Tina, tadi sudah saya sampaikan, jadi jadwalnya bisa kita geser. Katakanlah kondisi prediksi yang selama ini ada kan, COVID ini akan bisa kita lewati sekitar akhir Mei. Ya sudah, kita geser aja praktek itu sampai mulai Juni. Toh tahun ajaran baru mulai nanti akhir Agustus. Jadi kita masih punya ruang gerak sebetulnya sampai ke 2 bulan, 2 bahkan bisa sampai 3 bulan. Di praktek-praktek kita geser ke bulan Juni misalnya baru kita mulai praktek tadi. Semester akhir dari semester ini itu bisa kita geser. Kalau biasanya berakhir pada akhir Mei sudah berakhir, ya sekarang akhir Juli bahkan bisa sampai akhir Agustus, nggak masalah. Bisa kita sesuaikan kalender akademiknya. Ini tahun ajaran barunya bagaimana? Biasanya kita kan mulai tahun ajaran baru di pertengahan Agustus.
ya sejelek-jeleknya kita undur 1 bulan juga nggak masalah. Jadi kita fleksibel saja sesuai dengan kondisi masing-masing. Nanti kita tata kembali ketika kondisi sudah normal. Yang tidak boleh dikompromikan adalah kualitas layanan kita pada mahasiswa. Artinya pembelajaran itu jangan sampai kemudian ya sudah di rumah aja tidur nanti semua dapat nilai A. Itu kan ya nggak benar. Jadi tetap kita memberikan kompetensi mereka, memberikan tambahan ilmu pada adik-adik mahasiswa, hak mereka kita penuhi dengan berbagai fleksibilitas delivery, fleksibilitas jadwal, dan pengaturan-pengaturan yang sesuai. Sehingga kesehatan tetap nomor 1, tapi proses pembelajaran tetap berjalan dengan adjustment-adjustment yang diperlukan. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Dari Universitas, Bapak dan Ibu, dipersilakan. Universitas, Bapak dan Ibu, dipersilakan. Tunjuk tangan, nanti dipilih oleh host. Tim Sukma. Dari Pancabudi, Prof. Universitas Pancabudi, silakan Pak Isa Indrawan. Terima kasih Prof. Dian. Selamat pagi menjelang siang Prof. Nijan dan Direktur Pengembangan Dr. Dirwan. Kami dari Universitas Pembangunan Pancabudi dalam menghadapi COVID-19 ini juga melaksanakan protokol yang sama seperti yang telah disampaikan oleh pemerintah. Nah, namun ada satu hal, Prof. Nijam, administrasi semuanya kan harus berjalan seperti tanda tangan dan lain-lain, seperti BKD dan semuanya itu harus memerlukan tanda tangan. Apakah boleh dengan situasi seperti ini kita mengenal tanda tangan yang berbasis kepada digital? Jadi dokumennya tidak perlu, dosennya tidak perlu datang ke kampus atau mahasiswanya tidak perlu datang ke kampus, seperti contohnya BKD itu harus ditandatangani oleh asesornya, harus ditandatangani oleh sementara. Nah, ini juga harus terpenuhi. Apakah Dikti sekarang sudah memperkenalkan atau memperbolehkan tanda tangan yang sifatnya berbasis IT atau dalam bentuk semacam barcode begitu. Mungkin itu saja karena yang lain tadi juga kita berharap adanya bantuan tentang kemudahan pulsa itu juga sedang dilakukan. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi tentang dokumentasi penandatanganan ini apakah sudah bisa untuk saat ini Dikti menerima penandatanganan yang berbentuk digital? Mungkin itu saja. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Pak Isa. Monggo Pak Dirjen. Ya, terima kasih. Sudah ada surat edaran dari Sekjen Kemdikbud tentang belajar dan bekerja dari rumah. Itu termasuk di dalamnya proses bagaimana tanda tangan dan sebagainya yang bisa dilakukan approval melalui elektronik. Jadi tidak harus semuanya tanda tangan basah. Kemudian juga ada misalnya kalau yang saya alami dan lakukan sendiri di UGM ya, di Fakultas Teknik itu approval itu cukup melalui komunikasi elektronik saja, baik itu bisa melalui email, suratnya sudah disetujui, silahkan berjalan, kemudian nanti stempnya adalah atau tanda tangannya adalah tanda tangan elektronik dengan barcode dan dengan tanda tangan elektronik itu sudah berjalan, jadi bisa. Termasuk juga BKD, LKD itu tidak harus ditandatangani basah, tapi bisa dengan approval digital. Approval digital pun juga seperti dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik itu dimungkinkan untuk bentuk-bentuk approval itu seperti mungkin Bapak sekalian pernah atau sering dihubungi oleh itu pemasaran kartu kredit itu ya. Itu kan cuma direkam aja. Percakapan itu direkam, itu sudah menjadi bukti elektronik yang sah untuk menyepakati satu kontrak, namanya kan kontrak untuk kartu kredit dan seterusnya. Jadi Undang-Undang ITE sudah memungkinkan kita untuk memberikan approval itu dalam berbagai bentuk, baik melalui surat elektronik, baik melalui tanda tangan elektronik, maupun percakapan yang direkam secara
dengan konsen ya. Jadi percakapan Bapak ini saya rekam loh Pak, ini saya minta persetujuan proposal saya. DK-nya setuju. Oke, saya setuju proposal Anda, silakan disubmit. Itu sah sebagai dokumen legal. Jadi bisa kita lakukan dan sudah ada surat edaran Pak Sekjen. Mungkin nanti saya carikan surat edarannya untuk bisa di-share di LLDikti. Prof Dian. Baik, Pak. Atau mungkin LLDikti sudah menerima ya, Prof Dian? Udah Pak, dari Pak Ainun. dari Ya. Pak Ainun Naim, betul Pak, ada. Ya, itu bisa dipakai sebagai dasar. Dari sekolah tinggi, Prof Dian. Simsukma, Prof. Simsukma, Prof. Prof Dian dari sekolah tinggi. Saya memberikan ke institut dulu kalau diizinkan. Yang institut. Del. Dari Del, Pak. IT Del, silakan IT Del. Ya. Terima kasih Pak Dian, selamat pagi Pak Nijam. Kami menyampaikan dua hal Pak. Yang pertama pertanyaan tentang surat edaran dari Pak Nijam yang tanggal 31 Maret kemarin Pak. Di situ disebutkan untuk hal-hal nomor 1 sampai nomor 4 dikoordinasikan dengan LLDikti setempat. Nah, kami ingin mendapatkan gambaran seperti apa koordinasi itu. Yang kedua, Pak, sekarang ini ada relokasi anggaran, Pak. Kami mohon supaya nanti ada anggaran yang bisa disampaikan untuk beasiswa bidik misi, Pak, untuk anak-anak kita. Demikian mungkin, Pak, baik, masukan dari kami. Terima kasih, Pak Dian. Silakan, Pak Dirjen. Ya, seperti pagi ini salah satu bentuk koordinasi kita dengan LLDikti ya. Jadi supaya LLDikti tahu apa kebijakan dari masing-masing perguruan tinggi. Oh, kami semester ini dipendekkan, Pak. Oh, kami semester ini diperpanjang, Pak. Sehingga laporan itu ada. Dan itu menjadi satu keputusan legal untuk nanti misalnya di dalam forlap, di dalam laporan PDDikti, itu jelas bahwa memang pada masa ini di Universitas A itu semesternya berubah jadi berakhir tanggal sekian. Oh, pembelajarannya menjadi sekian kali. Nah, itu bisa terakomodasi dengan baik. Jadi itu maksud dari dikoordinasikan dengan LLDikti. Kemudian tentang bidik misi tentu tetap berjalan dan kalau bidik misi dan KIPKA itu sudah dianggarkan dan memang harus berjalan. Bidik misi dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ya, terima kasih. Kembali ke Prof Dian. Prof dari sekolah tinggi dulu, Prof. Prof Dian, STIM Sukma. Prof Dian dari sekolah tinggi. Oke, silakan. Prof. Setelah Tim Sukma, kemudian Pak Alas Raid. Oke, terima kasih Prof. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Yang ingin saya sampaikan pertama terkait dengan masalah kelulusan anak SMA dengan penerimaan mahasiswa baru. Karena situasinya kan COVID ini tidak menghambat kehidupan perguruan tinggi seharusnya gitu. Nah, bagaimana kami dari perguruan tinggi untuk tetap bisa melakukan penerimaan padahal UN sendiri dihapuskan. Kemudian kapan mereka dikatakan lulus dan sudah bisa melanjutkan ke perguruan tinggi? Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak tahu berapa lama COVID-19 ini akan berlangsung di negara kita. Jadi, ketika proses pembelajaran kita menggunakan yang namanya daring, apakah memungkinkan? Karena kan ini dikhawatirkan terkait dengan masalah kelembagaan yang tidak membolehkan mahasiswa dari luar kota melakukan proses pembelajaran. Kalau misalnya secara umum nih, itu seperti apa? Apakah dimungkinkan? Kalau dimungkinkan berarti kan tidak ada masalah, tidak lagi mengacu pada syarat misalnya harus akreditasi A, melakukan PJJ dan sebagainya. Karena kondisi seperti sekarang nih. Mohon responnya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pak Dirjen, monggo.
Ya, pertama untuk penerimaan mahasiswa baru, mungkin saya mengacu dulu pada apa yang saat ini dilakukan oleh panitia seleksi mahasiswa yang negeri ya, LTMPT. LTMPT ini saat ini menunda waktu tes untuk SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, yang sedianya diselenggarakan pada tanggal 20 April, itu digeser kemungkinan 1 bulan di akhir Mei. Jadi itu untuk yang di perguruan tinggi negeri. Kemudian yang SNMPTN, ini sudah berjalan dan akan diumumkan tanggal 8 April. Jadi yang seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri yang basisnya adalah rapor siswa dan rapor dan prestasi siswa itu akan diumumkan tanggal 8 April. Nah, bagaimana dengan PTS? Tentu yang pertama bisa melakukan seleksi dengan jadwal seleksi yang memungkinkan lulusan SMA atau calon-calon itu untuk berkumpul ya, karena saat ini kan kita tidak memungkinkan untuk kita melakukan satu kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, sehingga ya tentu kita mengikuti aturan itu. Kalau semua berjalan dengan baik kan diperkirakan itu akhir Mei sudah akan kita lewati kondisi ini. Jadi seleksi mahasiswa baru bisa dilakukan misalnya di bulan Juni kalau dilakukan melalui tes. Kalau dilakukan melalui penilaian rapor dan portofolio, ya monggo, itu bisa dilakukan setiap saat. Mungkin bisa kita mulai dengan berdasarkan pada rapor dan portofolio. Memang ya dengan tidak adanya UN ini, jadi tidak ada ukuran yang bisa kita gunakan secara lebih pasti ya. Karena ini satu kebijakan untuk satu skenario pembelajaran yang lain ya cara yang bisa kita lakukan adalah berdasarkan pada rapor dan portofolio prestasi mahasiswa siswa, dan itu dilakukan seperti di SNMPTN, bisa juga dilakukan oleh teman-teman di PTS. Jadi mungkin begitu Ibu, jadi jadwal bisa disesuaikan ketika kondisi sudah baik, dan kalau mau menggunakan rapor dan portofolio silakan bisa menggunakan cara seperti yang dilakukan di SNMPTN atau jalur undangan. Baik. Untuk yang proses PBM-nya, Prof? Proses? PBM-nya, karena kan kita belum tahu nih, apakah nanti Mei itu sudah selesai. Setidak-tidaknya kalau misalkan ya perpanjangan itu sampai lama, apakah proses daring ini tetap bisa kita lakukan? Dikasih izin. Satu nggak ada orang yang benar repot ini benar. Halo Prof. Prof, saya dari sekolah tinggi Prof. Pak, saya Pahala Sirait. Silakan Pak Dirjen. Yuk, silakan Pak. Oke. Bapak dan Ibu, kemudian yang berikutnya dari Politeknik. Silakan Bapak dan Ibu. Politeknik, silakan. Prof, dari Pahala Sirait tadi sudah dijadwalkan, Prof. Pahala Sirait tadi belum. Ya, Prof, silakan Pak. Baik, selamat siang. Selamat siang Prof Dian dan Prof Nijam. Saya Ketua STMI Mikroskill Medan. Pertama sekali saya sampaikan kita beruntung dari Sekolah Tinggi STMI Mikroskill karena semenjak 2011 kita sudah melaksanakan kuliah daring ini, e-learning. Sehingga ketika kita sekarang ketemu dengan kondisi seperti ini, memang kita sudah siap melaksanakan, Prof. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sesuai perkembangan terkini yang tidak kita prediksi sebelumnya. Tentunya kita sepakat bahwa pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu alternatif. Nah, di sini kita juga dari pihak perguruan tinggi, sering kita di dalam pelaporan itu kan berhubungan dengan sistem layanan di pusat dan di daerah.
tentunya di sini kita mengharapkan bagaimana supaya sistem layanan itu disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pihak kementerian. Sering kita mengalami ketika melakukan pelaporan, kebijakan pemerintah itu sudah keluar tetapi belum terimplementasi dalam sistem. Ini barangkali yang perlu yang kedua. Yang ketiga yang menjadi pertanyaan, di dalam kondisi sekarang ini tentu kita tidak bisa menduga sampai sejauh mana kejadian ini akan berlangsung, tetapi kita dari STMI Microskill mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, dalam waktu dekat, biasanya kita punya agenda ujian akhir atau meja hijau itu biasanya kita laksanakan sekitar Juni atau Juli begitu. Kami memang mempersiapkan ujian akhir itu secara online. Yang salah satu dengan kami sedang mengkaji aplikasi yang akan kami gunakan, walaupun sekarang Zoom meeting mungkin salah satu pertimbangan. Apakah ini dimungkinkan kalau mahasiswa kita nanti ujian akhir itu dilaksanakan di rumah, sedangkan dosen penguji itu akan berada di rumah masing-masing? Ini yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Pak, itu pertanyaan aja Pak. Oh ya, baik. Saya kira itu aja barangkali, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Ya, makasih. Monggo Pak Dirjen. Terima kasih Pak Sirait. Saya jadi ingat di tahun 2010, 2011. Itu waktu itu saya masih pegang Inherent Indonesia Education Research Network. Waktu itu kita sudah terpikir untuk kita punya jejaring perguruan tinggi yang mempunyai fiber optik sendiri dengan cara ya membeli istilahnya itu dark fiber, jadi bagian dari fiber optik yang dimiliki perusahaan telekomunikasi yang idle, yang tidak terpakai. Waktu itu sebenarnya negosiasinya sudah sampai ke ujung, bahkan mereka akhirnya setuju untuk tidak perlu membayar, jadi kerjasama antar Kementerian Dikbud dengan Kementerian Kominfo. Kalau kita mempunyai jejaring semacam itu, maka kondisi seperti sekarang ini tidak akan menjadi masalah sama sekali, karena itu jaringannya milik kita, fiber optiknya milik kita, tinggal nanti last mile-nya saja dari titik-titik perguruan tinggi setempat ke kampus-kampus yang lain di daerah itu bisa dihubungkan baik dengan kabel maupun dengan Wi-Fi. Tapi sayangnya ya ketika itu kemudian saya tidak lagi pegang Inherent dan tidak berlanjut. Baik ya, hanya bisa menyesal aja ya Iman. Baik, tapi tentang kondisi sekarang ini sampai kapan akan berlangsung, jadi ya kita kalau semuanya disiplin, masyarakat kita disiplin sebetulnya bisa agak lebih cepat. Tapi kalau masyarakat tidak disiplin ya bisa sampai Juni. Saya memberikan gambaran di UGM saat ini, ujian tengah semester dan ujian tengah semester dan semuanya dilakukan secara daring. Jadi dengan menggunakan platform yang ada di kampus, itu mahasiswa mengikuti ujian secara daring, soalnya diberikan ke mahasiswa, dikerjakan dan langsung diupload. Kita berikan kepercayaan penuh pada mahasiswa, ya basisnya teras saja. Waktunya tertentu dan mereka submit sesuai dengan waktu yang diberikan untuk mengerjakan ujian. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah kita bisa menyelenggarakan ujian secara daring dengan berbagai metode. Misalnya ya bisa saja dengan WhatsApp, anak-anak dimasukkan dalam grup, ini soalnya beri waktu 100 menit, silakan dikerjakan, nanti submit di sini. Itu juga bisa seperti itu. Jadi monggo silakan kalau akan dilakukan ujian secara daring, kita belajar untuk saling percaya pada mahasiswa. Baik, maaf Prof, saya perbaiki sedikit pertanyaan saya. Yang saya tanyakan tadi mengenai ujian akhir meja hijau, Prof, yang selama ini kita lakukan di ruangan tertentu, tetapi sekarang... maksudnya ujian skripsi? Iya, betul, Prof. Ya. Ya, ujian skripsi sangat bisa dilakukan dengan daring. Jadi biasanya kita juga menyelenggarakan ujian skripsi, tesis, disertasi, kadang-kadang juga
dengan dosen dari penguji dari luar negeri pun itu juga kita lakukan secara daring. Jadi sangat bisa dilakukan secara daring. Terima kasih, Prof. Baik. Terima kasih, Pak Dirjen. Bapak dan Ibu dari Politeknik, silakan. Kesehatan, Prof. Alhamdulillah. Bu Ernawati. Institut Kesehatan, Prof. Ya, silakan. Saya Ya, silakan. Selamat siang. Ya, terima kasih Prof. Yang kami hormati Pak Dirjen, Pak Direktur, dan Prof Dian. Kami dari Institut Kesehatan Deli Usada Deli Tua, Prof, mau melaporkan bahwa kita memiliki 3 program studi profesi, yaitu apoteker, profesi nurse, dan profesi kebidanan, yang mengharuskan mereka terjun ke lapangan dan praktek. Dan selama ini Prof, yang reguler, yang program sarjana dan vokasi sudah kami anjurkan untuk belajar secara daring dari rumah, dan ini akan berlangsung lebih kurang 3 minggu Prof untuk profesi. Dan profesi ini sekarang orang tuanya meminta kami untuk bertanggung jawab atas proses ini, karena memang kami menyampaikan Prof, ada satu hal yang kami minta, karena profesi kan tidak bisa secara online, Prof, tidak bisa daring karena dia harus langsung ke pasien dan juga kepada pasien rumah sakit. Memang sekarang mereka praktek di rumah sakit kita sendiri, Rumah Sakit Sembiring Deli Tua, dan Rumah Sakit Grand Mek Lubuk Pakam. Dan satu lagi Prof, kami pernah membaca ada surat edaran dari Komisi 10, himbauan dari DPR RI, bahwa mahasiswa kesehatan tingkat akhir diharapkan atau dihimbau ikut menjadi relawan untuk COVID 2019. Dan ketika itu kami sampaikan kepada anak-anak dan orang tua meminta pengesahan atau surat edaran dari kementerian, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dirjen Dikti. Dan untuk hal itu Prof, untuk menguatkan kami juga menyampaikan hal ini kepada orang tua, karena menurut kami orang kesehatan memang tidak boleh menghindar dari masalah ini karena merupakan garda terdepan. Kami mohon seandainya ada surat edaran dari Dirjen Dikti menguatkan kami menyampaikan hal ini kepada orang tua, karena orang tua sebenarnya semuanya resah Prof dengan ada istilah-istilah udah ada positif di Medan. Jadi orang tua umumnya sangat khawatir kalau rumah sakit. Padahal ini kan tugas dari pelayanan profesi kesehatan seperti yang kami didik di Institut Kesehatan di Lusada Deli Tua. Barangkali ini saja Prof. Terima kasih. Terima kasih Bu Erna. Monggo Pak Dirjen. Ya, terima kasih Bu Ernawati. Jadi surat edaran sebenarnya sudah kami kirimkan ya, yang sebelum edaran yang kemarin pekan lalu, tentang mahasiswa bisa sebagai relawan, dan juga pendaftaran relawan itu sempat kita buka secara daring di website Dikti untuk relawan kesehatan terutama, yang tadi saya sampaikan sampai 15.000 relawan mendaftar. Itu memang sementara kami tutup karena ya sudah 15.000, mengelola 15.000 juga tidak mudah, sehingga kita tutup sementara untuk yang 15.000 relawan yang kita kelola secara nasional. Tapi kalau di perguruan tinggi akan membuka untuk relawan tersebut, sangat dipersilakan. Langsung nanti bisa disetarakan dengan SKS mahasiswa, apalagi mahasiswa kesehatan. Nanti kalau mereka sebagai relawan bertugas di rumah sakit kan bisa juga menggantikan praktek mereka sebagai koas. Jadi kalau surat edarannya sudah Bu, surat edaran untuk bisa menggunakan masa pembelajaran dari rumah ini antara lain dalam bentuk menjadi relawan tersebut. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Politeknik Bapak dan Ibu. Sari Mutiara Prof. Sari Mutiara Prof. Sari Mutiara. Oke, silakan Pak. Iya Prof. Baik, terima kasih Prof. Prof Dian, Prof Nijan, dan juga Pak Ridwan. Sekedar informasi Prof, kalau Sari Mutiara punya Satgas COVID, yang sudah terafiliasi dengan Satgas COVID Sumatera Utara, dan kita sudah beberapa hal kegiatan, termasuk produksi hand sanitizer. Ya, sekedar informasi Prof. Pertanyaannya cuma singkat Prof, karena USM Sari Mutiara kan hampir 50% kesehatan Prof.
dan itu kesehatan itu ada UKOM. Sampai hari ini kan kita belum mendapat informasi bagaimana tentang jadwal UKOM ini, karena untuk prepare-nya banyak prodi-prodi UKOM kesehatan itu yang bertanyakan, Prof. Mohon informasi dari Prof. Nijan dan Prof. Dian, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Baik, terima kasih Pak. Monggo Pak Dirjen, UKOM. Baik, terima kasih Pak Jarno. Untuk UKOM memang ini kemarin dari Pak Dir Firmawa sedang membahas dengan teman-teman UKOM untuk menetapkan nanti jadwal UKOM. Sekali lagi ya kita tetap harus mengutamakan nomor 1 kesehatan. Jadi sedikit tertunda mungkin supaya tidak berlawanan dengan policy atau kebijakan saat ini untuk mengurangi mobilitas, mengumpulkan orang, karena UKOM belum bisa dilakukan secara daring dari rumah. Jadi kita menunggu kondisi memungkinkan untuk dilakukan UKOM tersebut. Begitu ada informasi, ada kepastian, tentu akan kami informasikan ke seluruh perguruan tinggi yang punya program kesehatan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Politeknik, Bapak dan Ibu, dipersilakan. Politeknik. Dipersilakan, Bapak dan Ibu, Politeknik. Politeknik, tunjuk tangan, biar diberi kesempatan. Ya, Pak David Ginting. Pak David Ginting. Poliamarin. Poliamarin. Bisa? Belum masuk, Pak. Belum masuk. Pak Iwan, Poliamarin, Pak David Ginting. Tunjuk tangan lagi, Pak David Ginting. Ya. Pak Iwan. Ya, selamat siang, Prof. Oke, ya, silakan, Pak. Selamat siang, Prof. Dian. Ya, selamat siang, Prof. Nijan dan Bapak Ridwan. Kami dari Politeknik Adi Guna Maritim Indonesia Medan ingin sedikit berbagi dari diskusi kita pada hari ini. Tentunya kita semua menghadapi tantangan dalam menghadapi COVID-19 ini. Tadi salah satu adalah pembelajaran jarak jauh. Kalau kami di Poliamarin melakukan pembelajaran jarak jauh sejak 17 Maret. Kebetulan kita ada kerjasama dari 10 tahun yang lalu menggunakan CBT online dari Sigal Singapura. Ini tidak menghalangi kita untuk belajar jarak jauh. Namun tidak mungkin selamanya kita memberikan modul-modul walaupun ada lebih dari 100 modul ya pembelajaran yang ada online dari CBT tersebut. Kita juga melakukan pembelajaran jarak jauh menggunakan Zoom seperti yang kita lakukan hari ini. Tentunya tadi ada masalah adalah paket data untuk mahasiswa. Ini juga kita sudah sepakati kerjasama dengan yayasan, kita sudah diskusikan dan kita sepakati bahwa kita memberikan paket data kepada setiap taruna-taruni kita, khususnya semester 2 dan 4, sebesar 70.000 per bulannya. Untuk 3 bulan ke depan itu sudah kita sepakati. Begitu juga untuk para dosen. Itu juga disubsidi oleh yayasan untuk memberikan paket data. Sehingga tidak terhalang pembelajaran jarak jauh, meskipun sebagian di kampung, seperti saya dengar tadi, bagaimana jauh dari rumahnya. Ini nanti kita data semuanya, kita tinggal minta nomor telepon mereka dan kita bisa top up dari Medan. Jadi tidak perlu dia jauh ke kota mencari paket data. Saya kira ini satu solusi juga buat kita semuanya untuk membantu anak-anak didik kita supaya tidak lebih banyak masalah lagi walaupun pembelajaran dengan jarak jauh ini dengan perekonomian yang tentu terganggu sedikit perekonomian dari keluarga orang tua dari anak didik kita. Walaupun di Poliamarin juga kita ada sedikit masalah juga anak-anak kita yang sedang praktek misalnya di Jakarta. Beberapa hari yang lalu ada pimpinan perusahaan menyampaikan ke kita bahwa mereka harus dipulangkan karena satu, mereka memang tidak bisa masuk kantor, dan kedua, mereka itu di sana kos dan tidak punya keluarga, makan sulit. Jadi mau tidak mau mereka harus dipulangkan dulu ke Medan, namun pimpinan perusahaan tersebut tetap menyampaikan bahwa atasan mereka langsung di dalam perusahaan itu akan memonitoring
Jadi tidak ada masalah yang sangat serius bahwa praktek mereka tetap dianggap berjalan karena dari Medan mereka tetap dimonitoring dan mereka juga memonitoring pekerjaan-pekerjaan yang akan mereka kerjakan. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan dari Poliamarin. Mudah-mudahan masukan ini berguna bagi kita semua, khususnya pimpinan perguruan tinggi. Mari kita sedikit ya bersubsidi untuk mahasiswa-mahasiswa kita. Terima kasih. Selamat siang. Pak Dirjen, monggo. Apresiasi untuk teman-teman di Politeknik yang sudah lama melakukan pembelajaran daring. Jadi memang sekali lagi COVID-19 ini memaksa kita untuk segera lebih ramah dengan teknologi dan juga mengembangkan pembelajaran blended learning, pembelajaran bercampur antara live, real time, physical classroom, conventional classroom dengan pembelajaran di ruang-ruang virtual. Sekali lagi ini hikmah dari COVID-19 yang harus kita jaga sampai setelah pandemi ini. Tapi juga di sisi yang lain kita perlu juga membangun platform yang bebas pulsa dengan menggunakan platform yang ada di perguruan tinggi kita sendiri. Jadi tidak bergantung pada apps komersial seperti Zoom, Webex, dan yang selama ini kita gunakan. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, kita masih punya waktu sedikit lagi. Akademi atau universitas? Dipersilakan, tunjuk tangan. Nanti biar diapakan oleh teman-teman. Prof. Dadan, dipersilakan. Nah, baik, terima kasih Prof. Dian. Terima kasih Pak Nijam. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan atau pertanyakan. Pertama yang berkaitan dengan Permendikbud nomor 3 tentang SNDikti dalam pasal 18 ayat 3, yaitu yang berkaitan dengan kampus merdeka. Nah, di sana dicantumkan bahwa perguruan tinggi wajib memfasilitasi kepada mahasiswanya untuk kuliah di lain prodi, di prodi yang sama, atau di prodi yang berbeda. Kemudian juga boleh mengambil prodi yang sama di perguruan tinggi lain, atau di prodi yang berbeda di perguruan tinggi lain. Nah, masalahnya adalah apakah kewajiban ini berlaku untuk seluruh mahasiswa, atau hanya untuk mahasiswa yang berminat saja? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah nanti akan ada satu aturan atau kebijakan juknis tersendiri? Karena kalau ada mahasiswa yang ingin mengambil prodi di perguruan tinggi lain, yang misalnya peringkat akreditasinya berbeda, atau ke PTS yang berbeda, yang uang kuliahnya berbeda. Nah, ini seperti apa nih kebijakannya nanti dari Dirjen Dikti, ataukah diatur tersendiri oleh perguruan tinggi masing-masing atau melalui LDikti atau bagaimana? Karena ini merupakan standar yang harus kita penuhi. Baik. Dan kemudian yang berikutnya tadi banyak didiskusikan mengenai jadwal kegiatan akademik yang kemungkinan bergeser. Nah, apakah pergeseran ini juga akan dialami dengan pergeseran pelaporan hasil pembelajaran ini ke Pendikti? Karena menurut dari sebelumnya, pelaporan ini harus disampaikan 2 bulan setelah berakhirnya semester berjalan, begitu. Nah, kalau tadi saya dengar dari diskusi seperti praktek itu akan bergeser, mungkin nilainya akan bergeser juga dilaporkan, dan kemungkinan efeknya adalah pergeseran pelaporan ke Pendikti. Nah, apakah nanti ada jadwal perubahan jadwal pelaporan juga ke Pendikti? Nah, ini yang kedua. Baik. Mungkin tadi saya lihat ada Pak Ridwan. Saya ingin menanyakan tentang jadwal pembukaan usulan prodi baru. Apakah akan dibuka kembali usulan program studi baru ini? Terima kasih, Pak. Baik. Rektor Universitas Medan Area, Pak Dirjen, monggo. Baik, terima kasih Prof. Dian, Prof. Dadan. Jadi tentang mengambil mata kuliah di perguruan tinggi lain atau prodi lain, itu sifatnya adalah hak, jadi bukan wajib. Jadi mahasiswa bisa, kalau misalnya dia tertarik untuk mengambil, misalnya mahasiswa ekonomi, ingin mengambil mata kuliah tentang data science, misalnya di MIPA, itu dibolehkan. Dan bagaimana pelaksanaannya, kalau itu di perguruan tinggi sendiri, ya tentu tinggal pengaturan sendiri oleh rektor.
Kalau di perguruan tinggi lain ya tentu ada kerjasama antar perguruan tinggi satu dengan yang lain. Bagaimana apakah berbayar atau tidak sesuai dengan kesepakatan di antara kedua perguruan tinggi tadi. Jadi silakan diatur. Sekali lagi bukan kewajiban, tetapi hak. Jadi kalau ada mahasiswa yang akan melakukan hal tersebut, sudah ada kerjasamanya, misalnya Universitas Medan Area dengan universitas yang lain, ya silakan menggunakan payung kerjasama tersebut. Kemudian laporan predikti itu disampaikan 2 bulan setelah semester berakhir, sehingga memang ya sesuai dengan semesternya berakhir kapan. Kalau berakhirnya Juni, ya 2 bulan setelah Juni, kalau berakhirnya Agustus, ya 2 bulan setelah Agustus. Jadi tetap seperti yang selama ini berjalan, hanya waktunya disesuaikan dengan akhir semesternya. Ya, tentang pembukaan usulan prodi baru, monggo Pak Ridwan, silakan. Pak Ridwan. Ya, kita monggo. Ya, Pak. Ya, monggo Pak. Halo, ya, tentang jadwal pembukaan usulan prodi baru. Kita rencanakan minggu kedua April sudah bisa, Pak, insya Allah. Oh, baik, terima kasih Pak Ridwan. Minggu kedua April ya, terima kasih. Yeah. Baik, monggo Prof. Dian. Baik, Bapak dan Ibu, kita masih punya waktu 8 menit lagi. Sekarang silakan tunjuk tangan saja. Saya serahkan ke host untuk memilihnya. Siapa yang masih punya pertanyaan, dipersilakan. Silakan tunjuk tangan Bapak dan Ibu. Pak Halo, Prof. Ya Pak, silakan. Ya, selamat siang, Prof. Nizam dengan Prof. Dian Armanto. Saya dari Universitas St. Thomas di Medan, Pak. Baik, Pertanyaan silakan, saya, Pak. ya, pertanyaan saya mungkin luar dari COVID. Jadi saya ingat baru-baru ini kan Menteri kita yang baru berbicara tentang 4 bahasa yang harus dipelajari oleh perguruan tinggi. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Inggris, yang ketiga bahasa statistik, dan yang keempat bahasa psikologi. Nah, saya mau nitip pesan ini Pak Dirjen kepada Menteri, kalau boleh memang yang kedua itu bahasa Inggris itu, karena memang sangat ya dibutuhkan oleh semua, terutama oleh para dosen. Kalau misalnya ini kan salah satu, kalau tujuan namanya kampus merdeka itu kan yang akhirnya juga diarahkan dengan namanya profisiensi atau kecakapan. Kecakapan juga salah satu berbahasa. Ya tentu akhirnya juga kecakapan juga untuk hidup. Nah mungkin kalau ini menjadi salah satu yang selalu dikatakan oleh Menteri kita, bisakah misalnya titip pesan biar misalnya kurikulum bahasa Inggris ini lebih diperketat dan juga diperbanyak. Jadi tidak hanya pada semester 1 dan 2, tapi saya usul misalnya itu seluruh semester kalau bisa. Disesuaikanlah untuk pengembangan, karena bagaimanapun misalnya, kalau kita mau profisien, lancar, berbahasa, dan juga untuk meningkatkan daya saing secara internasional memang ini harus betul-betul kita memiliki kemampuan berbahasa. Atau cari kerja di luar negeri supaya kita jangan jago kandang, ya misalnya ke Singapura, Filipina, atau ke Jepang, dan semuanya, tentunya bahasa Inggris sangat dipentingkan. Jadi mungkin perhatian pada pengembangan juga kurikulum bahasa Inggris ini barangkali mungkin saya mohon Pak Nizam ini untuk barangkali ini menjadi satu kebijakan yang baru supaya ini lebih diberikan keluasan lebih besar pada universitas perguruan tinggi untuk kita betul-betul para dosennya nanti tidak hanya bantu hidupnya, tapi juga untuk misalnya peningkatan juga akademiknya, pangkatnya, dan semuanya itu sangat berguna untuk semuanya. Demikian, Prof. Baik. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih. Monggo Pak Dirjen. Ya, sebetulnya ruang untuk fleksibilitas itu sudah cukup lebar yang kita berikan melalui surat edaran, baik dari Menteri, Sekjen, maupun dari Dirjen. Jadi, silakan monggo dikemas dalam kebijakan yang paling tepat, yang paling sesuai dengan kondisi institusi masing-masing. Baik untuk pembelajaran,
baik untuk dosen maupun juga untuk teknik. Jadi optimalkanlah. Ini saatnya para pimpinan perguruan tinggi untuk membuat keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang sesuai, yang responsif dengan kondisi, dengan tetap mengutamakan mutu, tetap mengutamakan kepentingan mahasiswa dan kepentingan seluruh sivitas akademika. Terima kasih. Baik. Bapak dan Ibu, kita masih punya waktu 4 menit lagi. Dipersilakan. Pak, nanti host yang akan milih. Iya, Pak. Selamat siang, Pak Prof. Baik, Pak Prof. Baik, Pak Sialagan dari Nomensen. Ya, silakan Pak. Nomensen, silakan. Udah. Pak. Halo, selamat siang, Pak Prof. Oke, silakan Pak. Oke. Baik, terima kasih kepada Pak Prof. Nijam dan Pak Prof. Dian atas kesempatannya. Saya Syahriadin Sialagan dari AMIMBP, Pak. Oke, silakan Pak. Dengan adanya COVID-19 ini, untuk perkuliahan daring, kita sudah laksanakan dengan bagus, Pak. Karena kita memiliki 2 program studi yang berhubungan dengan IT, komputer masuk kita, Pak. Nah, jadi maksud kami, Pak, begini, Pak. Dengan adanya COVID-19 ini, perekonomian mahasiswa itu pasti akan merosot. Nah, kami minta, apakah ada solusi dari pemerintah untuk memberikan tambahan kepada mahasiswa kami nantinya dalam hal beasiswa. Yang kedua, ini saran yang kedua ini Pak, saran. Dengan adanya bencana penyakit dan bencana-bencana alam ini saran maunya dalam muatan mata kuliah agar dimasukkan bagaimana pola hidup sehat dan pencegahan bencana. Terima kasih Pak Prof. Baik, Pak Sialagan. Monggo Pak Dirjen. Ya, seperti tadi saya sampaikan ya, jadi perilaku hidup bersih dan sehat itu mestinya menjadi budaya, bukan hanya terjadi ketika pandemi. Dan pendidikan itu mohon tidak kita maknai sekedar kurikuler, sekedar kurikulum yang tertuang dan terimplementasi di dalam kelas dan ruang laboratorium. Tapi pendidikan ada aspek soft skill, ada aspek perilaku, ada aspek yang kehidupan sehari-hari mahasiswa, yaitu merupakan bagian dari pendidikan yang harus kita rancang. Bagaimana membuat suasana kampus itu menjadi suasana yang sehat, suasana yang bersih, suasana yang mendukung perilaku hidup sehat, itu harusnya kita rancang sebagai bagian integral dari kurikulum, bukan menjadi bagian terpisah dari kurikulum dan seolah-olah bukan tanggung jawab kita untuk melakukan hal tersebut. Nah ini mohon ini menjadi pemikiran kita bersama-sama bahwa kurikulum itu tidak sekedar kumpulan mata kuliah, tapi kurikulum adalah seluruh proses pembelajaran di dalam, di luar kelas, bahkan di luar kampus untuk mencapai learning outcomes, baik yang eksplisit maupun yang intrinsik, baik yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya soft skills. Kadang-kadang kita mengajar tentang Pancasila misalnya, tetapi di dalam melihat anak-anak berdisiplin menggunakan helm, ngebut di dalam kampus, itu seolah-olah kita tidak peduli. Nah, ini kan tidak tepat. Harusnya kan ya ruang kampus itu adalah ruang untuk terjadinya pendidikan secara holistik, secara keseluruhan. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat, makanan yang dijual di dalam lingkungan kampus itu mestinya makanan yang sehat, kampus itu bebas dari asap rokok, kampus itu bebas dari narkoba, kampus itu bebas dari perilaku-perilaku yang menyimpang, itu kan menjadi bagian yang harus kita bagian dari utuh dari kurikulum yang kita kembangkan. Jadi monggo ini jadi wake up call kita semua bahwa PHBS hidup
Aman, Safety, Health, and Environment, SHE, ini satu aspek dari pendidikan yang tidak boleh kita lupakan. Memastikan bahwa mahasiswa dan sivitas akademika rajin berolahraga, beraktivitas yang sehat, berdiskursus yang terbuka, inklusif, dan hal-hal semacam itu menjadi kehidupan yang hidup sehari-hari di kampus. Banyak perguruan tinggi yang sudah mempunyai unit SHE, Safety, Health, and Environment, yang tidak hanya berbicara tentang lingkungan kampus, tapi bagaimana membangun perilaku mahasiswa, perilaku tendik, perilaku dosen, supaya mereka berkehidupan sehat, aman, siaga bencana, dan berperilaku yang baik. Gitu. Jadi monggo ini kita jadikan bagian dari kurikulum kita, bagian dari pembelajaran kita, bagian dari pendidikan, baik oleh dosennya, tendik, maupun juga tujuannya pada membentuk perilaku mahasiswa. Nanti yang pertama tadi mohon maaf saya agak off tadi karena ada hal yang harus saya jawab di grup. Tentang bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris untuk? Ya. Disarankan untuk lebih banyak lagi. Baik, jadi bahasa Inggris ya saya rasa mestinya di zaman yang akses informasi sudah sedemikian terbuka ini, mestinya dosen dan mahasiswa banyak bisa mendapatkan sumber pembelajaran dalam bahasa internasional ya, seperti Udemy, Coursera, MIT OpenCourseWare, TEDx, dan sebagainya. Itu mestinya menjadi bagian sehari-hari dari pembelajaran dosen. Jadi tidak semua materi modul harus disiapkan oleh dosen. Kita bisa memanfaatkan dari Udemy, memanfaatkan dari TEDx, memanfaatkan dari Coursera, YouTube, course yang ada di sana itu kan tidak berbayar. Berbayarnya ya kalau kita mau mencari sertifikat. Tapi kan kalau kita mau memakai YouTube di dalam pembelajaran sangat-sangat boleh. Banyak sekali modul-modul pembelajaran yang tersedia di sana. Dan itu berbahasa Inggris. Sehingga dosen dan mahasiswanya juga akan terbiasa dengan kuliah dari para profesor dari MIT, dari Harvard, dari Stanford, dari Imperial College, dan sebagainya. Monggo, ini kita harus lebih terbuka, kita harus lebih kreatif, dan kita harus lebih memotivasi diri kita dan mahasiswa untuk berubah, untuk ikut menentukan dan membentuk perubahan yang sedang terjadi. Terima kasih. Baik, Pak Dirjen, sebagai informasi mungkin kami akan melakukan ini beberapa kali dengan beberapa Bapak Direktur yang lain. Mudah-mudahan Pak Ridwan nanti memberi kesempatan kepada kita minggu-minggu ke depan untuk mendiskusikan berkaitan dengan kelembagaan. Saya kira kesediaan dari Pak Direktur yang ada di bawah bimbingan Bapak, saya kira dibutuhkan untuk diskusi seperti ini. Itu laporannya Pak Dirjen. Baik, terima kasih. Jadi mari kita manfaatkan teknologi ya, baik saat ini maupun nanti setelah COVID, untuk bisa lebih banyak berinteraksi. Kalau misalnya ini kita lakukan di gedung kan juga biayanya mungkin ya pasti lebih mahal, transportasinya juga mahal. Saya keluar kota, waktunya juga habis 1 hari untuk perjalanannya, pertemuannya 2 jam gitu. Jadi saya rasa ini merupakan moda yang sangat efisien untuk kita berkoordinasi dan saling belajar. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Dirjen. Bapak dan Ibu, saya kira Pak Dirjen akan mendengar kalau kita semua bertepuk tangan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pantun terakhir Pak Dirjen. Pantun terakhir. Begitu banyak Dirjen yang cemerlang, hanya Prof. Nijam yang kami tunggu. Mudah-mudahan ke depan kami akan ketemu dengan Prof. Nijam lagi, Dirjen Dikti. Insya Allah. Dan mudah-mudahan lebih baik lagi di masa depan. Bapak dan Ibu, terima kasih semua atas kehadirannya, kerjasamanya. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda kita akan menuju ke perguruan tinggi yang lebih baik. Demikian Bapak dan Ibu, lebih kurang saya mohon maaf. Pulau Irian Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Nijam. Terima kasih Prof. Semuanya. Prof Dian, terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Nijam. Thank you. Terima kasih. Terus. Thank you. Mas Prof. Medan. Izin terima kasih kemudian, terima kasih semuanya. Tugas. Sampai jumpa besok, Prof.